Yesus mengasihiku, Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan.
pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semua ya. Sehat. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Nah, kita mulai dulu ibadah kita dengan Doa. Ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan sertai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, lagu tadi tentang Praise the Lord kita ulang lagi. Oh, ulang lagi. Soalnya kan Oke. kita baru satu kali supaya kita tetap memuji nama Tuhan. Ayo berdiri Kita ya. semangat Yuk. ya. Yuk. Ya, lagi ya. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Kita senang sekali bisa memuji Orang Tuhan. bisa memuji. Iya, betul. Iya. Lause. Nah, anak-anak sekarang itu kan Diberkati ya. Tapi kita diberkati Tuhan. Iya, Nah, Lause. Tuhan diberkati, makanya kita bisa memuji Tuhan. Iya, sampai hari ini Lause. Iya, kita Iya. sangat senang sekali. Nggak Kita cuma semua. saya yang diberkati, Iya. tapi semua Semua. diberkati Ya, Tuhan. pagi hari juga diberkati. Iya. Berkati. Siang, malam hari juga Sampai malam diberkati. hari. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Siapa yang diberkati? Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Pagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Nah, saya mau tanya, kalau Lause ke gereja naik apa? Aku suka naik motor.
Aku naik motor juga Lause. Oh, aku naik mobil. Oh, Gitu. Ada yang apa? Ada yang suka naik beca atau Iya, jalan kaki. betul. Tapi sekarang Lause akan mengajak kalian ke sekolah minggunya pakai kendaraan yang paling tidak biasa. Apa Iya. coba? apa ya? Kereta api. Wah, saya belum pernah Lause. Iya, kita Iya, juga yuk. juga belum pernah. Ya, Kita cobain kita ya. naik kereta api menuju Menuju sekolah sekolah minggu. minggu. Kereta api rodanya gini ya. Ya, siap ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tutut. Lagi langsung ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tutut. Aduh, Lause jangan berhenti dulu. Senang sekali asik naik ya, kereta api. naik kereta Kita kan api belum itu. pernah ya. Iya, sekali lagi ya. Roda kereta api begini. Lause senang ya. Ya, yuk kita sambil gerak. Jangan ada lagi. ketinggalan ya. Ya, yuk. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tutut. Asik. Asik sekali ya. Lause, kalau udah keluar sekarang jalan-jalan ya di tempat Main ya. Main ya. ataupun di tempat perbelanjaan udah banyak hiasan-hiasan Natal. iya. Senang ya. Senang Tapi sekali jangan Lause. cuma hiasan Natal, kita ada yang paling penting Lause. Oh iya, Iya. karena kita Harus. memperingati kelahiran Iya. Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Harus kita apa? Kita Memberi beritakan. berita kepada teman-teman, kepada Iya. saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus sudah Sudah lahir lahir. menyelamatkan dosa Dosa kita. Yuk kita beritakan di gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di balungan Yesus, Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Nah, Lause, sekarang waktunya kita untuk Persembahan. persembahan. Kita siapkan celengan kita dan uang persembahan kita. Dengan hormat kita memasukkan uang kita ke dalam celengan. Mhm. Kita nyanyikan lagu Aku, Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat
kita akan berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati papa mama kami, sehingga mereka bisa bekerja dan berusaha. Tuhan, pagi ini kami membawa uang persembahan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau Akan Menyanyi. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan mendengar firman firman Tuhan. Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Mulyawan. Lause senang sekali loh. Karena apa? Karena bulan ini bulan Desember. Kalau bulan Desember berarti sebentar lagi Natalan. Oh, yeay! Lause seneng. Karena kalau Natalan biasanya apa? Biasanya kita akan menghias pohon Natal yang indah seperti ini. Nah, dan kita akan dapat hadiah seperti ini loh, besar sekali, bener gak? Wow, pokoknya kalau Natal itu buat kita senang sekali. Tuh, liatin. Tapi bentar dulu. Bener gak sih ya? Kalau Natal itu kita seneng gara-gara pohon Natal seperti ini dan hadiah seperti ini. Rasanya enggak ya? Tapi kita coba dengerin dulu cerita yang sebenarnya tentang Natal agar kita tahu makna Natal yang sesungguhnya. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita biasa berdoa dulu. Kita minta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, pimpin kami, agar kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ceritanya seperti ini. Suatu kali Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, untuk apa? Untuk pergi kepada seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, anak-anak, Maria ini sudah mempunyai tunangan. Tunangan itu seperti teman dekat, ya. Nah, tunangannya bernama siapa? Yusuf. Nah, lalu malaikat Gabriel ini bertemu dengan Maria dan dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," kata malaikat kepada
Maria. Tentu saja anak-anak, Maria terkejut begitu mendengar perkataan itu. Lalu dia bertanya di dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Lah, ketika malaikat melihat Maria terkejut, lalu malaikat berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau berkenan di hati Allah. Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Maria, anak itu akan menjadi agung dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Raja Daud, nenek moyangnya. Dan ia akan memerintah sebagai raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Nah, mendengar itu anak-anak, Maria bingung. Lalu berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kan aku belum menikah. Wah, malaikat berkata lagi, Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lalu mendengar itu Maria berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, lalu setelah mendengar itu anak-anak, lalu malaikat itu pun pergi. Nah, ceritanya berlanjutnya anak-anak. Beberapa waktu kemudian nih anak-anak, betul saja seperti yang dikatakan malaikat. Maria mengandung bayi Yesus. Nah, lalu bagaimana dengan tunangannya, dengan teman dekatnya Yusuf? Nah, melihat hal itu, Yusuf menjadi bingung dan sedih anak-anak. Sehingga apa? Sehingga Yusuf ini mau tidak lagi bersama dengan Maria. Mau nggak bertunangan lagi dengan Maria. Karena apa? Karena kan belum menikah, kok bisa memiliki bayi gitu ya. Jadi dia kaget dan bingung. Karena itu anak-anak, apa yang dilakukan Allah melihat Yusuf yang bingung dan mau tidak bersama lagi dengan Maria. Allah memerintahkan juga malaikat Gabriel untuk datang menemui Yusuf di dalam mimpinya. Waktu apa? Tentu saja waktu Yusuf tidur. Malaikat itu berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan memberi dia nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. God with us. Allah bersama dengan kita. Nah anak-anak, jadi ketika Yusuf bangun dari tidurnya dan dia mengingat lagi apa yang dikatakan malaikat, maka Yusuf percaya dan mau melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yusuf tetap mau menjadi tunangannya Maria dan bahkan mau menikah dengan Maria. Anak-anak, nah demikian cerita kita minggu ini ya. Tentang apa? Tentang kabar baik yang dibawa oleh malaikat, kabar baik dari Tuhan yang dibawa oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf. Nah, untuk mengingat apa yang sudah diceritakan tadi, seperti biasanya mari kita coba kita ulang dengan beberapa pertanyaan nih. Ya, yang pertama nih. Anak-anak, tadi kan kita sudah mendengar nih cerita tentang siapa? Betul. Kita mendengar cerita tentang Tuhan yang memberi kabar baik kepada Maria dan Yusuf. Nah, anak-anak, yang kedua nih. Malaikat memberitahukan apa? Kabar baik. Kabar baiknya? Kabar baik tentang apa? Kabar baiknya adalah tentang
akan lahirnya seorang bayi. Bukan bayi biasa, tapi bayi yang sangat istimewa. Karena bayi itu adalah Tuhan Yesus, juru selamat kita semua. Nah, inilah anak-anak sebenarnya hadiah yang paling utama di dalam Natal, bukan tentang pohon Natal dan tentang hadiah-hadiah seperti ini. Yang paling utama dari Natal yang harusnya membuat kita bahagia dan senang itu karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia dan lahir di hati kita. Pertanyaan yang ketiga, apa Maria dan Yusuf mau taat pada perintah Tuhan yang dibawa oleh malaikat? Coba ingat-ingat cerita yang tadi. Betul sekali. Maria dan Yusuf mau taat pada perintah Tuhan. Maria nggak menolak walaupun tugas yang diberikan itu tidak mudah loh. Karena kalau seseorang belum menikah pada waktu itu, tapi sudah mengandung, orang-orang biasanya akan menghukum orang seperti itu. Jadi mungkin saat itu Maria bisa merasa apa tadi? Takut dan bingung. Tapi Maria mau belajar taat. Dia mau dipakai oleh Tuhan. Nah, demikian juga dengan Yusuf. Yusuf juga mau belajar taat. Walaupun tadinya sama, dia juga bingung, dia sedih melihat Maria tunangannya tiba-tiba mengandung tapi belum menikah. Tapi setelah diberitahu mengenai rencana Tuhan bahwa bayi itu adalah bayi Yesus yang apa? Yang adalah Tuhan, maka Yusuf apa? Mau mengikuti perintah Tuhan dan tetap mau bertunangan bahkan menikah dengan Maria. Nah, anak-anak, inilah kabar baik di hari Natal, yaitu Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia, mau lahir menjadi manusia dan mau bersama-sama dengan kita, mau menolong kita, mau menjaga kita dan mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi anak-anak, yang terutama dalam Natal itu ingat nih, bukan saya lagi menghias pohon Natal ini. Bukan dapat hadiah-hadiah seperti ini. Bukan pakai baju bagus. Tapi mendapatkan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang terutama. Nah, jadi anak-anak, kita yang pertama tuh belajar tentang itu. Hadiah yang paling utama di hari Natal adalah Yesus lahir di hati kita. Nah, anak-anak, di cerita ini juga kita belajar harus seperti Maria dan Yusuf. Yang apa? Yang mau taat pada perintah Tuhan. Ya, kalian juga sebenarnya bisa loh menjadi anak-anak yang taat. Misalkan apa? Kita nurut sama mama dan papa. Kalau disuruh waktunya makan, kita nurut, kita makan. Kalau waktunya istirahat, disuruh istirahat, kita juga nurut istirahat. Dan banyak lagi. Kita juga bisa nih seperti ini, bisa taat mengikuti perintah siapa? Misalkan lause-lause. Kalau misalkan lause-lause suka mengajak kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa taat. Ketika ibadah kita sungguh-sungguh, kita nggak main ya. Dan kita juga bisa juga belajar apa? Belajar bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memang memerintahkan kepada setiap kita untuk melakukannya. Jadi ketika kita melakukannya, kita bercerita tentang kabar baik, misalkan tentang Natal nih, tentang Tuhan Yesus yang mau lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Karena kasih-Nya yang begitu besar, maka kita sebenarnya sedang taat kepada Tuhan. Sama seperti Maria dan Yusuf yang taat kepada Tuhan. Nah, ceritanya sampai di situ dulu ya anak-anak. Cerita tentang apa? Kabar baik kepada Maria dan Yusuf. Minggu depan kita lanjutkan dengan cerita-cerita yang menarik juga. Sekarang kita mau true statement. Yuk. Yang pertama, God is big. God is strong. God made everything. God with us. God with us ya. Wah, pintar-pintar ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke ayat hafalan.
Minggu ini ayat hafalannya terambil dari Matius pasal pertama ayat 23b ya. Yuk. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita ya. Demikian ayat hafalannya ya dari Matius pasal pertama ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, anak-anak, selesailah cerita firman Tuhan minggu ini. Sebelum kita berpisah, yuk kita tutup dulu dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar tentang kabar baik kepada Maria dan Yusuf mengenai kelahiran Engkau. Tuhan Yesus, kami jadi mengerti bahwa di dalam Natal yang paling utama adalah tentang Engkau sendiri Tuhan, yang harusnya lahir menjadi hadiah paling utama di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati mama papa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita mendengar cerita apa? Tentang Maria dan Yusuf yang didatangi oleh malaikat. Dan diberitahu bahwa mereka akan menyusu anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu nanti akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Immanuel. Kita akan menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal,
sudah selesai sekolah minggu. Iya, Lause. Sudah dengar cerita firman Tuhan. Sudah memuji Tuhan. Iya. Sekarang kita ucapkan Goodbye. Goodbye. Dan Sampai jumpa. sampai jumpa. Ya, yuk. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, goodbye, my God bless you. 再见，再见，向你说声再见。再见，再见，上帝祝福你。Sampai jumpa kepadamu semua. Sampai jumpa, Allah berkati. Sampai jumpa, anak-anak. Ketemu lagi minggu depan. Tiga ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. 3 ayat 6. Akuilah ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dah. Tuhan Allahmu sebagai power ada di antaramu sebagai pahlawan memberi kemenangan. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala sesuatu lakumu, itu apa nih? maka dia akan pandanganmu. Yesaya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yesaya 3 ayat 17a. Isinya Tuhan Allahmu ada ya di nyatamu ya terus sebagai sebagai
pahlawan ada Ya. nilai pahlawan yang Memberi apa? Ke? Amsal 3 ayat 6. Akuilah ia dalam segala waktumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. The Lord lift his countenance upon